Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini di semester 3 mata kuliah pemrograman web 1. Nah, nanti kita belajar banyak hal terkait website. Yang pertama, nanti belajar dasar-dasar bahasa pemrograman yang dipakai di dalam website, seperti bahasa HTML. Kemudian nanti kita belajar tentang domain, hosting, kemudian CMS, dan web praktis. Nah, untuk pemrograman web 1, nanti outputnya para mahasiswa bisa membuat website profesional berbasis WordPress dengan domain dan hosting sendiri. Nah, kemudian untuk alat praktikum, nanti bisa menggunakan aplikasi Notepad, kemudian Notepad++ juga boleh. Selain itu, pendukung lainnya adalah web browser, bisa pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, kemudian dibutuhkan juga jaringan internet atau koneksi internet jika nanti sudah masuk ke materi web praktis. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita belajar dulu terkait HTML. Nah, untuk praktikum silakan buka aplikasi Notepad atau Notepad++. Nah, jika komputernya tidak terinstall Notepad++, ya bisa pakai Notepad biasa ya. Perbedaannya kalau pakai Notepad++ itu di bagian tulisan codingnya ada warnanya, jadi bisa dibedakan ketika error. Nah, jika pakai Notepad biasa seperti ini, nah ini juga tidak ada baris kodenya, jadi nanti kalau error kita hitung sendiri baris keberapa. Nah, dihitung dari atas ke bawah. Kemudian untuk format webnya harap diaktifkan. Kemudian tulisan saya buat lebih besar, biar bisa terbaca di layar kalian. Nah, untuk struktur dasar HTML, nah, ini namanya tag ya. Kemudian yang ada slash-nya penutup tag-nya. Nah, struktur dasar HTML terdiri dari beberapa bagian. Nah, selain ada tulisan HTML, di bawahnya ada tulisan head. Di bagian head ini digunakan untuk mendeskripsikan judul. Nah, judul di halaman website. Nah, misalkan ini kita kasih judul. Nah, seperti ini. Setelah itu, di bagian head, di bawahnya ada body. Nah, body ini digunakan untuk mengatur atau memasukkan coding yang fungsinya adalah bagian utama dari website. Nah, jadi nanti misalkan ada gambar, tabel, dan sebagainya, itu nanti coding dimasukkan ke dalam body. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa berupa teks, gambar, dan tabel. Kalau teks biasa tinggal ditulis saja.
Nah, ditulis misalkan latihan pertama membuat website. Nah, seperti itu bisa. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian cara menyimpannya, ini tinggal diklik file, kemudian pilih save as. Kemudian tinggal kita masukkan ke data D, buat folder khusus untuk penyimpanan filenya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam folder, filenya kita ganti namanya, misalkan latihan 1. Kemudian save as tipe di bagian teks dokumen ini diganti menjadi all file. Nah, jika sudah, klik save. Oh ya, untuk nama file belakangnya dikasih tambahan titik HTML. Nah, kemudian baru diklik save. Kemudian untuk menjalankan hasil programnya, di sini kita tinggal buka saja hasil praktek tadi. Nah, di sini kita cari lokasi penyimpanannya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik kanan, open with. Nah, Firefox atau Google Chrome, tergantung web browser yang terinstall di PC-nya masing-masing. Nah, seperti ini ya hasilnya. Untuk judul tadi tampilnya di sini. Kemudian teks yang ada di dalam body tampilnya di sini. Nah, ini kita belajar dasar-dasarnya dulu. Penggunaan fungsi dasar di dalam HTML. Setelah itu nanti kita lanjut ke bagian web practice. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, untuk filenya cukup membuat satu saja, tidak usah berulang kali. Satu file untuk latihan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, misalkan kita pengen mengasih background ya, warna background biar tidak putih. Nah, ini tinggal di bagian body, tinggal kita tambah BG color. Kemudian warnanya tinggal dimasukkan. Nah, untuk warna ini kalian bisa ngambil dari kode warna Photoshop atau Corel Draw. Tapi jika tidak hafal, nah bisa juga ditulis dalam bahasa Inggris, yellow, black, red, green, dan sebagainya. Nah, kemudian jika ingin memberi warna teks di samping BG color ini silahkan ditulis teks sama dengan kode warnanya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita coba untuk mengatur tulisan. Nah, format atau fungsi apa saja yang bisa digunakan untuk memodifikasi tulisan. Nah, di sini kalau ingin tulisannya menjadi rata tengah, masukkan tag center seperti ini. Kemudian belakangnya ditutup /center. Nah, kalau pengen rata kiri, ini tinggal diganti left. Kalau mau rata kanan, ini tinggal diganti right. Seperti itu. Nah, kemudian
ukuran huruf. Nah, ukuran hurufnya ini tadi kan terlalu kecil. Jika ingin dibesarkan, bisa langsung pakai kode H1. Nah, H1 itu ukuran yang paling besar. Nah, bisa support sampai H6. Nah, semakin ke bawah itu semakin kecil tulisannya. Kemudian, nah misalkan di bagian judul, subjudul ya ini, subjudul ini mau dikasih garis, perintahnya adalah HR. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat paragraf selanjutnya. Nah, misalkan membuat teks, ini jika kita tulis terus, itu kalimatnya akan nyambung terus ya. Walaupun kita titik, nah terus nanti menambahkan kalimat, itu nanti akan keluar di sampingnya. Kalau ingin turun di bawah, ini kita kasih perintah BR seperti ini. Nah, ini sebagai pengganti enter. Kemudian setelah BR, ini kita enter. Nah, boleh di enter, boleh disambung. Tapi kalau kita menambahkan enter di sini, tidak akan berefek kepada hasil webnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya nama, ini nanti akan keluar di bawah tulisan selamat siang. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan dulu, karena tadi sudah pernah disimpan, ini cukup file, kemudian save. Nah, kita buka web browser lagi, kemudian kita cek bagaimana hasil dari file yang sudah kita modifikasi. Nah, seperti ini kita klik refresh. Nah, background-nya sudah berubah, kemudian subjudulnya sudah bertambah besar ya, tulisan hurufnya ada garis. Nah, ini tadi nama, nah keluar di bawah tulisan selamat siang. Seperti ini, kemudian kita lanjut lagi untuk model fungsi yang lain. Kembali ke Notepad++ tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita ingin menambahkan efek cetak tebal, garis miring, atau underscore. Nah, di sini kita tinggal, misalkan cetak tebal ya, cetak tebal, kita tinggal menambahkan tab B. Seperti ini. Kemudian kalau pengen cetak miring, nah, ini tinggal dikasih tab I. Untuk HTML huruf besar kecil itu tidak berpengaruh. Jadi kalau misalkan terlanjur pakai huruf besar, bisa besar semuanya. Yang berpengaruh cuma di bagian teks. Teks ini ya, teks, tampilan teks. Nah, untuk coding lainnya tidak berpengaruh. Kemudian cetak underscore atau garis bawah.
Nah, ini tinggal dikasih tag U. Nah, U seperti ini. Kemudian kita simpan lagi. File, save. Kita cek di bagian web browsernya apakah sudah berubah. Kita refresh dulu. Ya, setiap kita melakukan perubahan ini kita refresh. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, tulisan ini tercetak tebal, kemudian nama tercetak miring, dan lokasi kampus ada underscore-nya. Nah, itu tadi fungsi untuk editing teks. Selanjutnya ada yang namanya format paragraf. Nah, sebenarnya kita nulis seperti ini saja itu tidak masalah. Tapi kalau pengen lebih rapi, ini bisa diformat menjadi paragraf. Nah, tinggal menambahkan tag P seperti ini. Kemudian belakangnya juga diakhiri dengan /P. Nah, karena ini tadi paragraf, nah PR-nya saya hilangkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian paragraf ini kalau pengen dibuat rata kanan, kiri, tengah, atau justify, ini caranya tinggal di P, kemudian dimasukkan tambahan A-link. A-linknya tinggal dipilih, mau left, right, center, atau justify. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti otomatis rata kiri. Nah, kemudian tinggal file, save. Nah, ini fungsi untuk paragraf. Nah, jadi nanti tugas kalian menghafalkan fungsi-fungsi ini. Walaupun tidak semua terpakai ya, tapi nanti pas pembuatan web praktis itu pasti ada. Kemudian, nah, kita lanjutkan lagi. Di dalam halaman website, kalau kita mau melakukan format numbering, itu juga bisa. Nah, misalkan setelah ini kita kasih format numbering-nya. Untuk format numbering, di sini kita kasih tag UL dulu. Nah, seperti ini. Ya, dibuat sekalian tag penutupnya biar tidak lupa. Nah, kalau kita membuat tag membuka, pastikan selalu membuat tag penutupnya biar nanti tidak lupa. Kemudian di tengahnya kita masukkan tag LI. Seperti ini. Kita sebutkan saja. Seperti ini. Kemudian tinggal kita simpan file, kemudian pilih save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi format paragrafnya. Ini tulisannya kurang banyak ya. Nah, nanti kalian bisa buat contoh yang banyak. Kemudian ini format numberingnya.
Nah, ini bullet. Misalkan kita ingin merubahnya menjadi angka, ini tadi tab UL-nya bisa kita ganti menjadi OL. Contohnya seperti ini. Kemudian disimpan dulu. Setelah itu kita buka kembali halaman websitenya. Nah, sudah berubah menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat link. Nah, untuk link ada dua macam. Kita bisa membuat link pada halaman ke halaman atau link ke website lain. Nah, di sini kita praktekkan dari halaman ke halaman dan misalkan ke website lainnya. Nah, di sini kita buat dulu untuk file kedua. Nah, file kedua kita buka notepad baru. Nah, untuk link, kalau kita sudah masuk ke dalam link, ini pembuatan nama folder, nama file, jangan menggunakan spasi. Kalau ada spasinya nanti bisa gagal untuk link. Misal kita buat sederhana saja untuk halaman kedua. Di sini kita masukkan tag HTML-nya dulu seperti tadi. Kemudian tag head. Kasih tag title sekalian. Kemudian kasih judul. Nah, seperti ini ya, biar membedakan. Kemudian dikasih body. Baru di sini kita masukkan keterangan halaman kedua. Misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita simpan dulu. File, kemudian save as. Jadikan satu dengan file yang tadi. Kasih nama, misalkan latihan 1B tanpa spasi, titik HTML. Kemudian tipe save as-nya pilih all file. Kemudian save. Nah, setelah ini selesai, kita modifikasi halaman 1. Untuk halaman 1, nah ini misalkan di bawah tag P ya. Di bawah tag P ini kita kasih keterangan, misalkan klik di sini untuk melihat halaman kedua. Nah, tulisan di sini. Nah, di sini ini kita jadikan sebuah link. Caranya ini tinggal kita sisipkan tag
Ahref seperti ini. Kemudian kita kasih tanda petik. Kemudian di belakangnya ini kita kasih penutup /a. Seperti ini. Nah, Ahref di sini, ini kita tulis nama file kedua tadi, latihan 1b.html. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita simpan, file save. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita stop dulu, kembali ke Mozilla Firefox. Nah, kata di sini, ini kalau berupa link berwarna biru dan ada garis bawahnya. Kemudian ketika kursor diarahkan, nah kursornya berubah bentuk. Beda dengan yang garis bawah biasa. Nah, kalau ini kursornya tidak berubah bentuk, ini bukan link. Seperti ini, klik. Nah, ini halaman kedua. Ya kan? Nah, ini tinggal diklik. Nah, syarat link ini harus satu folder, kemudian tidak menggunakan spasi jika halaman ke halaman. Kalau link ke website lain bisa tidak? Nah, bisa. Nah, kita modifikasi dulu. Nah, misalkan ya, referensi belajar website. Bisa dilihat di web kampus virtual. Nah, seperti ini. Ya. Sama seperti tadi, kampus virtualnya kita jadikan link, masukkan tag Ahref, kemudian ditutup dengan /a. Di sini kita masukkan alamat websitenya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita file save. Oh, ya. Nah, ini saya ulangi. Nah, tadi lupa belum share screen. Nah, misalkan saya menambahkan kalimat referensi belajar website bisa dilihat di web kampus virtual. Nah, yang kita jadikan link kampus virtual ini dengan cara menambahkan tag Ahref, kemudian diikuti dengan alamat websitenya, baru /a. Nah, seperti ini. Jika sudah, baru di save file save. Saya tutup, kemudian kembali ke web browsernya. Di sini tinggal kita refresh. Ya, ini tadi kurang BR ya, nanti diperbaiki. Nah, di sini kita klik link di kampus virtual. Oh ya, tadi ada yang salah ya, nama linknya. Sebentar. Untuk nama websitenya diawali dengan HTTPS. Ini saya kasih BR dulu. 2 BR biar ada jaraknya. Kemudian, nah ini HTTPS. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan, kita stop, kita buka lagi web browser.
di refresh dulu. Nah, kemudian klik. Nah, seperti ini. Nah, kalau terhubung dengan internet nanti akan langsung tersambung dengan website kampus virtual. Nah, kemudian untuk link yang halaman 2 tadi, nah ini misalkan diklik ya. Nah, ini di halaman 2, biar lebih bagus lagi, kita juga menambahkan link. Jadi nanti kalau diklik, dia akan kembali ke halaman 1. Nah, tadi file halaman kedua bisa dibuka lagi. Kemudian di bawahnya kita kasih tulisan kembali gini ya. Kita buat rata tengah semuanya. Kembalinya ini tinggal kita masukkan href. Kita masukkan file latihan 1.html. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Kemudian kita stop. Ya. Nah, ini tinggal kita refresh. Nah, seperti ini. Ini kita klik kembali. Nah, ini disebut dengan istilah link. Oke. Kemudian, ya silahkan di pause dulu, istirahat sebentar. Setelah ini masih kita lanjutkan tentang web form. Untuk web form itu contoh sederhana saja, nanti kita membuat sebuah formulir pendaftaran, tapi belum terhubung dengan sebuah database. Jadi kita hanya membuat istilahnya tampilannya saja, tampilan web form. Nah, untuk web form masih sama, kita masih menggunakan sebuah bahasa HTML, masih pakai Notepad atau Notepad++. Nah, di sini nanti ada banyak tag baru yang fungsinya berhubungan dengan formulir. Nah, ya, sudah cukup ya istirahatnya, kita lanjutkan lagi. Silakan buat notepad baru. Untuk notepad yang lama di close dulu, masuk ke menu notepad. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu HTML. Kemudian hit. Ini kita tutup dengan slash hit. Kemudian kita masukkan title.
Nah, detailnya kita isi saja formulir pendaftaran. Kemudian di bawahnya head kita masukkan body. Di dalam body kita masukkan tag namanya form. Nah, kalau ada form ini berarti formulir. Seperti ini. Kemudian di dalam form kita masukkan sebuah metode. Metodenya kita kasih post. Artinya apa? Nanti kalau ada tombol, istilahnya kirim, simpan, nah itu bisa aktif dengan melalui metode post. Nah, kemudian kita masukkan action. Action ini nanti akan keluar ketika data sudah terkirim. Action ini isinya adalah halaman HTML. Kalau halamannya belum dibuat, kita masukkan dulu saja namanya, misalkan konfirmasi.html. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi di bagian formnya. Yang pertama, di sini kita bisa mengedit keterangannya dulu. Kita kasih center untuk subjudulnya atau keterangan. Nah, di sini kita masukkan fungsi font. Nah, jadi kalau nanti mau pakai huruf tertentu, masuk di fungsi font face. Nah, font face yang mau dipakai apa? Misalkan Arial. Nah, kemudian size-nya berapa? Misalkan kita kasih size itu 4. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kasih kurung penutup, kemudian /font. Nah, di sini kita masukkan keterangannya. Nah, silakan masukkan data Anda. Ke dalam formulir online. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, di bawahnya kita kasih HR dulu, garis dulu ya. Garis, baru kita masukkan nama. Masukkan nama lengkap. Titik 2. Nah, di sini ada tag input. Fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk membuat text box. Kalau sudah belajar bahasa pemrograman 1, sudah sampai form, pasti sudah pernah ya melihat text box, itu kotak yang bisa diisi teks tengahnya. Di sini input bisa kita pilih tipenya. Kalau text box biasa berarti tipenya teks. Kemudian kita kasih nama untuk text box-nya biar nanti tidak crash dengan yang lain. Namanya misalkan txt nama, seperti ini. Kemudian kita kasih size. Size fungsinya membatasi jumlah karakter yang dimasukkan ke dalam text box, misalkan 50 karakter. Kemudian max length.
Nah, maxLength ini sama. Ini fungsinya membatasi ya. Kalau size tadi misalkan kita masukkan karakternya 51, itu masih bisa masuk, tapi kalau disimpan ke dalam database, yang tersimpan cuma 50. Kalau maxLength, ketika sudah 50 karakter, kita menambahkan huruf lagi, itu tidak bisa. Seperti ini. Kemudian di bawahnya, misalkan pakai password ya. Sama, nah ini bisa kita copy saja, biar lebih cepat ya. Copy, masukkan bawahnya sini. Kemudian untuk input tipenya kita ganti menjadi password. Kemudian namanya txt password. Size-nya kita rubah misalkan 25, ini juga 25. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, bawahnya kita masukkan pilihan lainnya. Nah, misalkan jenis kelamin. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, kita masih pakai input tipe, jadi ini kita copy saja. Paste di bawahnya. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah pilihan. Nah, pilihan di sini input tipenya kita ganti menjadi radio. Kemudian namanya txt.jk gitu saja. Kemudian untuk ini size dan maxLength kita hilangkan. Ini kita ganti menjadi ceket dulu ya, ceket. Kemudian kita sambung value. Nah, value-nya di sini kita masukkan yang pertama, laki-laki. Kemudian kita tambahkan lagi kalimat laki-laki di belakang tanda tag penutup. Seperti ini. Kemudian untuk di bawahnya, ini masih sama. Nah, ini tinggal kita copy saja. Nah, kita copy sampingnya sini. Nah, value-nya yang kita rubah. Nah, kemudian ini juga sama, kita rubah. Seperti ini. Nah. Kemudian selanjutnya kita kasih BR untuk pindah garis. Oh ya, tadi yang nama dan password ini kita pisahkan dengan HR, garis lagi, nanti biar bisa ada jaraknya. Kemudian dimasukkan saja keahlian misalnya. Nah, keahliannya apa? Nah, di sini kita juga bisa pakai input tipe lagi. Nah, untuk input tipe yang kedua, nah, ini biar rapi, cara penulisannya bebas ya, tidak harus sama seperti saya. Kalau pengen dibuat lebih rapi bisa. Nah, ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan input tipenya sebuah checkbox.
Kemudian untuk namanya kita kasih nama, misalkan teknik mesin. Kemudian ini kita hapus. Kemudian ini kita masukkan teknik mesin. Nah, selanjutnya ini kita copy lagi. Kita paste di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kita ganti namanya, misalkan digital marketing. Kita copy lagi agar pilihan untuk keahliannya ada banyak. Kemudian kita paste di bawahnya lagi. Ini untuk contoh saya batasi saja. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita masukkan lagi sebuah pilihan berupa hobi. Nah, di bawahnya sini hobi. Hobinya apa? Nah, kita pakai fungsi select. Select name. Select name hobi. Nah, ini pilih salah satu. Kemudian bawahnya kita copy. Seperti ini. Kemudian kita buat kata select menjadi option. Nah, ya, ini tadi tetap dikasih nama hobi saja. Hobi seperti ini. Option name, masukkan hobi pertama. Kemudian diulangi lagi kata olahraga, baru belakangnya dikasih /option. Nah, ini tinggal di copy, paste di bawahnya. Kemudian hobi kedua. Kemudian hobi ketiga. Kemudian hobi keempat. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita kasih tag penutup untuk select. Nah, kemudian kita kasih BR. Bawahnya kita buat berikan komentar seperti ini. Kemudian ya, kita ambil saja coding dari input type. Nah, input tipe nama ini tadi kita copy. Kita paste di sini.
Kemudian di sini kita ganti tipenya menjadi teks area. Kemudian name-nya txt komentar. Kemudian row. Nah, size ini kita ganti row. Row-nya 5. Kemudian kolomnya menjadi 40. Kemudian kita aktifkan fungsi wrap. Biar nanti kalau tulisannya panjang, dia bisa turun ke bawah sendiri tanpa menekan enter. Terakhir, tinggal kita kasihkan /text area. Seperti ini. Kemudian bawahnya tinggal kita masukkan sebuah tombol. Input table submit. Kemudian value-nya diisi value menjadi kirim. Nah, seperti ini. Ini kita copy saja. Kita taruh bawahnya. Lawannya submit adalah reset. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita rapikan. Nah, kita simpan dulu dengan nama formulir. File, save as. Nah, ini kita kasih nama formulir. Formulir.html. Kemudian teksnya pilih all file. Save as-nya ya. Nah, ini kebalik. HTML. Kemudian save. Nah, kalau sudah tinggal kita buat untuk konfirmasi. Nah, di sini tadi ada konfirmasi kan. Konfirmasi kita buat dengan cara ini saja. Tadi kita sudah membuat 1B. Nah, 1B itu kita modifikasi. Nah, 1B ini kita copy. Kemudian kita paste langsung aja. Nah, kita rename menjadi konfirmasi. Nah, setelah itu baru kita edit, klik kanan, open with notepad. Nah, ini kita hapus saja. Kecuali body ya. Kita hapus semua yang di dalam body. Kecuali warna, ya kok warna apa? Kecuali tulisan bodinya. Nah, ini kita hilangkan saja. Title-nya kita ganti menjadi konfirmasi. Kemudian, nah, di sini kita masukkan center. Kemudian H1 untuk ukuran teksnya. Baru di sini kita masukkan tulisannya, misalkan terima kasih sudah melakukan pendaftaran.
Nah, seperti ini. Kita save. Nah, setelah itu baru kita jalankan fungsi tadi hasilnya tadi ya, formulir tadi ya. Dari penyimpanan. Nah, formulir kita klik kanan, open with Firefox. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ya, ada sedikit yang salah di bagian komentar ya. Nah, ini kurang turun ke bawah ya. Kita perbaiki sedikit agar lebih rapi lagi. Kita buka dulu. Nah, di depan sini kita kasih BR biar agak turun ke bawah. Kemudian di belakang sini juga kita kasih BR. Nah, selanjutnya ini sama. Ini depannya kasih BR. Kemudian ini sini kasih BR lagi. Kemudian depannya hobi ini juga sama. Oke. Nah, ini juga sama, kita kasih BR. Kemudian di belakang sini. Nah, sudah cukup, kita simpan dulu. Teks input. Sebentar, ini input tipenya ada sedikit kesalahan ya. Nah, ini tidak pakai input tipe, tapi langsung teks area. Nah, seperti ini. Teks area, nama, kemudian row, kemudian kolom, kemudian web, baru teks area. Nah, setelah itu kita simpan file save. Nah, di sini kita cek lagi. Tinggal kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya. Sembarang data saja. Nah, untuk password akan tertutup seperti ini. Nah, kemudian diisi, tes, klik kirim. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk formulir sudah jadi. Nah, demikianlah untuk penjabaran dan sesi praktikum pertemuan pertama. Silakan kalian juga membuat seperti ini. Seperti biasa ya, nanti menjelang UTS atau UAS, hasil praktikum saya minta dikumpulkan. Sebagai bukti kalau kalian benar-benar melakukan praktikum di kuliah online ini. Dan untuk presensi, silahkan nanti mengisi presensi di video ini ya. Tinggalkan komentar, nama minimal. Oke, sekian untuk pemaparan hari ini. Selamat melanjutkan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.